Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arko dari kelas Daring 4A. Di sini saya mau mengerjakan kuis satu dari AI ya, Open-ended Project Topic Modern AI. Yang dimana di sini saya memilih untuk topik Research and Planning ya. Di mana skenario-nya adalah meminta AI menyusun secara perjalanan atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks, serta menyajikannya dalam format data yang rapi. Nah, di sini saya itu mau merencanakan sebuah perjalanan gitu ya ke New York. Jadi New York City. Berarti saya itu mau bekerja, mau pindah negara ke New York dan bekerja di sana untuk ya dengan waktu yang lama gitu ya. Sebentar, coba kita ke AI dulu aja ya. Menggunakan saya bukan ChatGPT. Jadi pertama adalah kamu adalah asisten perjalanan yang mampu apa ya? Yang bisa eh, perjalanan yang handal aja deh. Yang handal dan em, gini aja. Saya eh, warga Indonesia. Misalkan taruhlah saya dari lulusan IT. Warga Indonesia dan yang ingin tinggal di kota New York City untuk waktu yang lama dan juga ingin bekerja di sana. Latar belakang pendidikan saya adalah di bidang IT. Kira-kira perencanaan selama perjalanan gimana ya supaya lancar dan berikan eh, rincian biayanya. Ya, seperti ini. Coba kita cari ya Bandar Lampung. Wah, lupa lagi. To New York. Waduh, salah tuh harusnya dari Lampung tuh. Sure ini tinggal ah, bentar. Berarti ini gini. Kita buat baru lagi aja. Oke, bentar baca dulu deh. Strategi masuk, pilih jalur yang masuk akal. Ada 3 jalur utama buat kamu. Background IT, itu golden ticket. Oke. Jalur kerja langsung. Kamu dilamar perusahaan US, mereka sponsor visa, cocok untuk programmer, network engineer, data analis. Realita pahitnya adalah kompetisi brutal, pada terbatas, biaya visa bisa mencapai 100.000 dolar. 1,6 miliar yang biasanya ditanggung perusahaan. Kesimpulannya ini jalur high risk, high reward. Worth it kalau skill kamu udah level dewa. Jalur kuliah, kalau di US kerja part time. Oke, ini ada beberapa strategi masuknya ya. Nah, di sini internship atau training, dan di sini ada estimasi biayanya ya, visa, coba kita lihat ya. Eh, 26 jam, umumnya melibatkan 2 sampai 3 jam berpergian. Harga tiket pulang pergi berkisar antara 19 juta hingga 21 juta. Oke, 15 sampai 25 juta, visanya 7 sampai 10 juta. Oke, mahal sekali ya. Biaya hidup di New York ini yang bikin nangis. Tempat tinggal 4.000 dolar per bulan, 24 sampai 25 juta. Makannya, iya betul. Oh, IT. Kenapa orang tetap ke sana? Kalau kamu mau, oke. Gini aja deh. Oh iya, saat ini saya tinggal di Lampung. Dan saya juga adalah seorang fresh graduate. Kira-kira gimana ya?
Mantap nih, fresh graduate dari Lampung, mau tembus New York. Ini bukan mimpi liar, oke. Belum ada pengalaman, dari Lampung, akses global masih minim. Background IT ini senjata utama kamu. Artinya kamu belum siap ke New York sekarang, atau bisa banget dalam satu sampai. Oke. Fase 1, naikin value diri, 0 sampai 6 bulan. Skill yang kenapa dia jadi ini ya. Dapat tweet dari luar, kerja remote atau freelance dulu. Oke, ini berarti dia mengasih apa? Sebuah tips ya buat em, strategi biar paling masuk akal, biar langsung terrealisasikan ya rencana untuk 1 sampai 2 tahun ke depan. Ibarat misal aku sudah lumayan lah dan aku tetap mau memaksa. Bagus saranmu tadi, tapi hmm, saat ini aku sudah tahu pergi ke New York merantau, walaupun tidak harus langsung menjadi seorang IT. Karena harus apply berjalan juga. Saya kemudian sudah pergi ke New York merantau, walaupun tidak harus langsung menjadi seorang IT, karena aku harus bekerja juga, betul. Kira-kira nih, kira-kira bekal apa saja yang harus aku bawa dan eh, di kota New York, di wilayah mana, bagian New York yang harus aku datangi. Oh no, gue bakal jujur ya, kalau kamu mau langsung berangkat jejak tanpa kerja, tentu jelas itu bukan nekat. Oke lah, kamu nggak boleh kerja sembarangan kalau bisa nggak sesuai. Eh, Oke, di sini dia nyaranin buat visa ya, uang New York City bukan cari kerja sambil hidup seadanya, minimal banget $3.000 sampai $5.000. Oke. Eh, Uang yang cukup untuk hidup di New York. 2.000 hingga 2.300, 3.000 sampai 4.000. Ya, oke. Lebih aman. Kenapa? Barang fisik. Nah, ini yang harus dibawa ya, jaket dingin, gak kayak Lampung, panas, sepatu nyaman, jalan kaki, obat pribadi, universal adapter, beda colokan. Oke, betul. Bekal invisible, mental tahan banting, bahasa Inggris yang aktif, skill komunikasi biar nggak kehilangan arah. Manhattan punya segalanya. Oke, berarti dari mana yang harus kamu datangi? New York City terus banget dia asal pilih. Manhattan pusat segalanya tapi mahal. Cocok untuk networking, cari peluang kerja, eksplor awal tapi sewa gila mahal. Queens, tempat baru buat itu. Ini Queens. Kelebihannya lebih murah, banyak komunitas Asia, lebih ramah buat pemula, area bagus, Astoria flashing, Brooklyn, balance antara harga dan vibe, cocok kalau kamu mau suasana kreatif, masih terjangkau. Hindari Bronx dan beberapa area kurang aman, Harlem tergantung area tapi jangan asal. Strategi hidup versi one mode. Oke, berarti di sini dia menyarankan untuk apply 20 sampai 40 job sebelum berangkat.
Bangun koneksi ini kunci. Oke. Oke, ibarat gini. Oke, sekarang aku udah punya visa. Tolong kasih rute yang paling terbaik untuk ke New York dan pesawat apa yang harus aku naiki untuk sampai ke New York. Ya, dia udah mengasih saran sebelumnya ya. Sebelumnya saya belum nanya lewat mana dan cocoknya naik pesawat apa gitu ya. Lupa lagi dan barang bawaan apa ya. Oh, sepertinya kita bentar, mana tuh? Oh iya sekali. Dan juga barang bawaan apa saja terus. Dan juga barang bawaan apa saja yang wajib aku bawa selama perjalanan di dalam. Nah, jadi di sini dia udah memberitahu ya strateginya ya. Pertama kan IT, tapi karena fresh graduate ya. Fresh graduate berarti kan masih sebenarnya eh, mustahil gitu ya. Tapi ya oke lah pergi ke New York tapi nggak langsung jadi IT gitu ya. Yang penting ke New Yorknya aja dulu. Kira-kira nih gimana nih dia? Oke, rute terbaik dari sana New York. Tidak ada penerbangan langsung dari Indonesia ke New York. Oke, semua harus transit satu kali, kadang dua kali. Lampung, New York. Oh, 11 juta. Dari, oke, di sini rute paling recommended, best overall. Dari Jakarta, oke, berarti dari Lampung ke Jakarta dulu. Dari Lampung ke Jakarta, berarti sekitar Lampung, Jakarta. Kemarin sih Lampung, Jakarta, kalau misal lewat darat itu 4 jam 20 menit. Kalau naik darat ya di sini. Jakarta, Singapura, New York, JFK, JFK nih ke JFK. Tadi ada ya di Traveloka. Itu New York, itu JFK. Oke, tadi ada JFK. Rute paling recommended, best overall, Jakarta menggunakan maskapai Singapore Airlines. Durasinya kurang lebih sehari, ya 23 jam. Ehm, Airline top tier, pelayanan aman dan nyaman, risiko delay-nya kecil, berarti ini paling bagus gitu ya dari Singapore Airlines. Ini paling anti drama. Oke, dari Jakarta berarti transit ke Jepang dulu, ke Tokyo. Oke, berarti kita ke Tokyo dulu ya, ke Jepang. Baru langsung New York. Dari Tokyo menggunakan maskapai Japan Airlines. Kurang lebih 22 jam. Oke, ini ada dua. Oh, ini ada dua rute ya dari Jakarta, Tokyo. Ini dari Jakarta ke Singapura langsung ke New York. Rute alternatifnya biasanya lebih murah. Oh, ke Dubai dia. Tapi lebih mahal gitu ya. Maskapai Qatar Airways. Cocok kalau rekomendasi final gue pilih buat lu. Ambil Singapura. Oke, berarti dia merekomendasikan Singapore Airlines atau ANA ya. Nah, ini adalah barang wajib selama perjalanan ini krusial. Di sini dia membuat tas kabin wajib strategis, dokumen taruh di tas kecil, paspor, visa, alamat tujuan, uang cash 500 sampai 1000 dolar. Gadget dan utility, power bank wajib. Iya, charger, kabel, kenyamanan, makanan, minuman, bagasi besar yang masuk koper. Bos, cukup jangan over.
baju 7-10 hari, jaket tebal, oke, NYC dingin, sepatu nyaman, jalan kaki brutal di sana. Jangan bawa barang terlalu banyak, nanti nyusahin, makanan aneh, bisa kena imigrasi. Oh, strategi selama penerbangan. Ini yang bikin perjalanan lo smooth, bukan derita. Minum air banyak, ya ini dikasih tips sama dia ya. Biar nggak jet lag. Jangan duduk terus, berdiri stretching setiap 2-3 jam, tidur sesuai waktu New York, biar jet lag nggak brutal. Saat transit, ikuti sign transfer, jangan panik. Oh, JFK itu John F. Kennedy, oke. Nama presiden. Lebih umum dan akses. Penutup versi Ryuto. Oke. Oke, ibaratlah sekarang saya mau pakai yang mana ya yang ini aja deh ya, Singapura ya. Oke deh, aduh, oke deh. Aku mau menggunakan rute Singapura, New York. Titik. Dan juga, kata dia ada kota-kotanya ya. Bentar, mana? Manhattan, pusat segala tinggi mahal. Queens, lebih murah. Banyak komunitas Asia, karena saya orang Asia, lebih ramah buat pemula. Queens, Brooklyn. Oke, New York. Setelah sampai New York, saya mau menuju kota Queens. Kira-kira hal apa saja yang harus saya waspadai dikarenakan saya orang baru. Kota Queens. Rutenya untuk menuju ke sana lewat lewat mana, dan kira-kira hal apa saja yang harus saya waspadai dikarenakan saya orang baru. Dan kalau di luar negeri itu harus namanya bawa senjata gitu. Ini gini aja dulu deh. Oke, di sini dari bandara berarti saya udah dari Lampung, Jakarta, Singapura, langsung ke JFK. Nah, dari JFK ke Queens, rute paling aman dan murah. Rute utama, oh berarti naik subway ya. Step by step, ikuti sign air train, naik air train, Jamaica Station. Dari Jamaica naik subway air train ke Queens atau Manhattan atau air train. Biayanya sekitar kurang lebih kita coba ya, kita lihat di harga Jamaica Station to Queens. 2 sampai 6 dolar. Ya, oke. Walaupun di sini 8 dolar ya. Kira-kira segini. Waktu tempuh 45 sampai 1 jam. Tergantung lokasi. Oke. Cocok kalau capek banget bawa koper banyak, biaya 30 sampai 80 dolar. Tergantung jarak. Saran kalau first time dan jet lag, Uber aja biar aman. Oke, berarti dia ngasih opsi buat dia apa namanya? Naik taksi online gitu ya, Uber Drive. Oke. Areaku sih aman buat pemula. Astoria dekat Manhattan, banyak komunitas, kelasnya banyak ASEAN, lebih gampang adaptasi. Long Island City, modern dan strategis. Hal yang harus kamu waspadai ini penting banget. Orang sok ramah minta uang, free gift ujungnya minta bayar, kalau nggak kenal abaikan. Oke. Jangan jalan sendirian tempat sepi, kamaran malam.
Barang pribadi, tas selalu di depan atau jangan sembarangan di tangan. Oke. Jangan bengong di pintu. Berdiri di kanan eskalator. Oh, biar nggak kelihatan turis. Berdiri di kanan eskalator, biar berjalan cepat. Jalan cepat, jangan terlalu banyak lihat sekitar. Siapkan Google Maps dari awal. Simpan alamat tujuan di HP. Strategi berarti planningnya ini udah dapet ya planningnya. Landing JFK, ambil bagasi. Kalau capek langsung Uber ke Queens. Ya itu kalau capek ya pas capek berarti naik Uber ke Queens. Kalau masih fresh, oke, memilih ke Queens berarti. Oke, oke. Semisal aku sudah berada di Queens. Menurutmu tempat tinggal yang pas buat saya menjalani kehidupan baru di New York, di kota Queens itu gimana? Dan untuk pekerjaan yang cocok selagi aku apply sebagai IT di berbagai perusahaan mana supaya aku bisa menyambung hidup. Jelaskan dalam bentuk langkah. Berikan aku detail gaji di setiap pekerjaan biar aku bisa memilih. Terus juga oke, tempat tinggal terbaik di Queens realistis buat pemula, area paling masuk akal. Berarti di Astoria. Cocok buat first timer mau akses cepat ke Manhattan. Estimasi 800 sampai $1.000. Studio sendiri $200. Asian friendly, oke. Jamaica. Oh. Rata-rata rent Queens. Pekerjaan, oke, di sini ada pekerjaan ya. Waiter, oke, jadi waiter berarti 15 sampai $25 per jam. Bisa lebih kalau dapat tips. Per bulan kurang lebih $2.000 sampai $4.000 kelebihan, cepat dapat kerja, cash flow sejalan. Barista atau cafe 15 sampai $20 per jam. Kerja santai plus networking. Warehouse logistik, retail store, delivery, Uber Eats, or DoorDash. Simulasi hidup, bekerja $18 per jam, 8 jam kali 22 hari. Berarti ibarat hitungan dapat $3.000. Nah, ini udah untuk ada pengeluarannya sendiri. Sewa, roommate $900, makan $400, sampai 600, transport, lain-lain $3. Totalnya mencapai $2.000. Sisanya kurang lebih 1.000. Lumayan buat nabung. Strategi paling pintar ini bikin. Oke, berarti di sini kan memang karena nekat gitu ya merantau, jadi ambil job yang kayak gini dulu.
Malam harinya oke, buat koneksi keluarga di LinkedIn. Target 3 bulan sudah pindah kerja ke IT. Kalau gue jadi lo, dia mengasih strategi paling waras. Tinggal di Astoria Flashing, restoran warehouse satu dulu, sambil apply IT nonstop. Oke, oke, berarti apa lagi ya? Ibarat kata deh, saya mau jadi barista atau kafe di kafe. Hmm, Coba kuisnya dulu deh. Mahasiswa mengidentifikasi kelemahan dalam laporannya dan menunjukkan bukti bahwa mereka akan melakukan pengecekan fakta. Berarti kelemahan AI dalam laporannya dan menunjukkan bukti bahwa mereka melakukan pengecekan fakta. Ya tadi itu ya, mungkin untuk $15, $20. Mungkin sekarang lanjut lagi deh. Misal saya mau jadi, oke, harus mengumpulkan berapa banyak uang supaya aku bisa um, aman di New York, di kota kota apa tadi, Queens. Oh gini deh, kan tadi oke berarti kamu berikan ke aku, terus saya tertarik untuk tinggal di tadi dia di Astoria kan, ininya. Berarti kita flashing karena Ancient Creative. Kira-kira tadi aku harus mengumpulkan berapa banyak uang untuk hmm, enggak, aku harus bekerja di bidang apa, belum aku bekerja di bidang apa untuk bidang apa dan mengumpulkan uang berapa banyak banyak apa untuk dikata aman. Oke, komunikasi lebih gampang, banyak restoran, peluang kerja cepat. Oke, oke. Bubble tea, oke, ada bubble tea or cafe. Alternatif warehouse kalau kamu stabil gaji, biasa dekat bandara, target uang supaya aman. Biaya hidup flashing, realisasi sewa roommate, total jadi aman itu butuh berapa?
Oke, minimum $4.000, 65 juta, cukup butuh bulan survival. Ideal gue sarankan. Hmm. Oke, oke, ibarat kata saya bekerja di bubble tea cafe karena tadi berapa? 16 sampai 25 jam per jam. Total bubble tea cafe. Kalau kamu buat perincian dari gaji saya untuk kebutuhan sudah ngitung ya. Kok barista atau cafe? Bubble tea. Oke. Gaji 16 jam. Jam kerja 8 jam per hari. Bubble tea. Bubble tea salary in New. Oke, $17 per jam. Oke, ya. Setelah pajak, ada pajak $12. Gede juga pajaknya. $800. Kita lihat roommate plus any plus something in oh, 1.500. Di sini 800. Tinggal tempat apa itu? Extend stay America. Oke. Makan $4, transport, Metrocard Unlimited, internet plus singkat $20, kebutuhan harian. Lain jaga kewarasan, total pengeluaran $1.500 per bulan. Hmm. Oke, oke. Sekarang, misal tadi kan saya sudah ngomong untuk udah mengapply beberapa IT. Semisal saya belum keterima juga di bidang pekerjaan saya yaitu IT. Orang IT. Kira-kira perusahaan mana yang harus saya push apply lagi ya dan mudah diterima dan mudah menerima saya sebagai sangat gak mungkin ya, yang mungkin aja sih. IBM, Infosys, Cognizant, Capgemini, Accenture, startup. Oke. Jadi dia di sini itu memberikan beberapa opsi ya.
Dutch company mid-level paling apa di bukan FTC tapi kalau lebih ramah fresh grad. Maka IBM ramah fresh grad. Startup. Oke. Bloomberg. Bloomberg kayak pernah dengar Bloomberg. Oh, trader. Seorang trader. Oh, ini IT support sistem business admin. Entry level role, IT support, junior backend developer, QA tester, data analyst junior. Oke, cara biar lo dilirik LinkedIn. Ah iya tadi masih diulang lagi ya LinkedIn. Hmm, networking. Oke, apalagi ya? Bingung juga nih nanya lagi nih. Oke deh, ini deh. Oke, saya tertarik untuk hmm, jadi seorang sysadmin. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Dan berikan aku lebih dari 3 perusahaan. Kayak sysadmin, oke, Ubuntu, CentOS, oke, hmm, Bank of America, IT support, dan sysadmin non-tech. Oke, di sini dia memberikan beberapa tempat ya. Bloomberg, Bloomberg, Bloomberg sysadmin. Ada nggak Bloomberg? Oke, saya tertarik bekerja di Bloomberg sebagai sysadmin. Kira-kira selagi saya bekerja eh, sebagai bekerja di bubble tea, apa yang harus saya lakukan? Linux, kayak kita harus punya Linux, saya punya dasar, dan di sini bangun home lab. Gimana bangun home lab? Belum ada duit. Oh, enggak, VirtualBox ya, VirtualBox. Project 1, install Ubuntu, setup SSH, masih diulang lagi. Project 1. Hmm. Ada berapa? Gimana saya mau bangun home lab? Dengan pekerjaan saya
yang tahun 2023. Oke, siap kerja buat survive, malam mau jalan keluar. Ini nggak seperti realita ya. Oke, di sini dia memberikan sebuah setup awal ya untuk in, eh, membuat home lab. Oke sih, paling udah buntu sih di sini. Udah dari awal perencanaan sampai kerjaan. Kita balik ke quiz satu lagi. Siswa mampu menggabungkan beberapa fitur. Oke, jadi udah ya. Dia menunjukkan adanya proses perbaikan, finding, iya. Mungkin gitu aja kali ya video dari saya tentang analisis apa ini topik ini ya, modern AI. Jadi mungkin kesimpulannya ya, AI ini tuh di awal kan saya bertanya mau em, merencanakan strategi dari Lampung ke New York City. Nah, di sini dia memberikan lah sebuah eh, step by step ya, dan roadmapnya langsung dibuatin. Dan saya bilang lagi di sini saya tinggal di Lampung, dan dia artinya tuh dia bilang dia belum belum siap ke New York. Padahal di awal ya mungkin fresh graduate ya. Di awal saya ini udah ngomong kalau saya udah pengen tinggal di New York. Kedua, dia di sini malah ngomongnya tuh belum siap. Ya. Mungkin itu kali ya keanehannya ya. Dan juga ini dia mengira kalau visanya itu belum ada. Jadi walaupun tidak harus langsung seorang IT, apa saja yang harus aku bawa dan di wilayah mana bagian harus pergi tanpa kerja. Nah, dia nggak tahu nih kalau sebenarnya tuh di sini kan belum menjelaskan kalau ada visa ini buat visa. Jadi dia haruskan saya membawa dokumen. Nah, sekarang saya refining lagi. Oke, sekarang aku udah punya visa nih. Tolong kasih rute. Jadi kasih rute. Lalu lanjut lagi New York. Oke, gitu lah ya. Mungkin sekian sih video mengenai apa nih AI ya, quiz AI yang dimana saya menggunakan topik ketiga, research and planning, perencanaan dan riset. Mau tinggal di New York dan bekerja untuk waktu yang lama. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.